Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Nasrul Tutorial. Pada kali ini kita akan coba belajar bareng, ngepek bareng tentang data warehouse ya. Kebetulan materi ini sebenarnya untuk perkuliahan di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri, diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 yang mengikuti mata kuliah ini. Baik untuk umum pun tidak masalah, karena materi ini sifatnya nanti lebih ke pengolahan data. Nanti kita gunakan database MySQL. Oke, teman-teman jangan lupa sebelum kita mulai di subscribe, like, share, dan komen di Nasrul Tutorial. Baik, sama-sama kita awali dengan lapas basmalah. Oke teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang star schema dan data cubes gitu ya. Untuk teorinya sudah disampaikan atau sudah diberikan slide-nya. Sekarang kita langsung praktek. Baik, sambil kita ulang apa itu star schema. Ini star schema adalah sebuah relational database, di mana di sini di tengah-tengahnya ada tabel relasi, atau di sini dikatakan dimensi table, di mana terkumpul many to many gitu ya, many to many dari relasional data yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, sekarang kita mau praktek bagaimana cara menampilkan data-data menggunakan star schema di data warehouse gitu ya. Ini studi kasusnya sudah dibahas. Oke teman-teman, di sini ada multidimensi data, artinya datanya terdiri atas beberapa relasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu studi kasus kita pada praktikum atau ngoprek bareng pada kali ini ya. Baik, saya buka dulu. Kebetulan sudah ada aplikasinya teman-teman. Nah, sekarang kita lebih fokus ke database-nya. Oke, saya buka dulu ya. Gambar dari relasinya ada di image. Oke, ini dia teman-teman. Baik, studi kasusnya adalah aplikasi penjadwalan pengajar di Nurul Fikri Komputer, di mana sudah berbentuk star schema ya, yang menjadi tabel inti dari relasinya adalah di jadwal training. Kalau kita bisa lihat di sini, satu kategori kursus memiliki banyak materi, misalnya kursus programming nanti ada Python, ada Java, ada PHP, dan seterusnya. Kategori database ada Postgre, ada MySQL, ada MongoDB, dan lain sebagainya. Kategori jaringan nanti ada Linux ya, ada Cisco dan lain sebagainya gitu ya. Kategori Office ada Microsoft Word, Excel dan seterusnya. Jadi one to many. Satu kategori memiliki banyak materi. Lalu di sini tentu saja training ada pengajarnya siapa, kliennya atau pesertanya siapa. Lalu jenis kelas. Jenis kelas ini artinya ada kelas reguler, ada kelas in-house training, ada kelas private dan kelas-kelas khusus lainnya yang ada di Nurul Fikri Komputer. Maka star skemanya terkumpul di jadwal training. Ya, kalau kita lihat di sini, banyak materi diajarkan oleh banyak pengajar, ya, banyak pengajar mengajar banyak klien, gitu ya. Lalu di sini banyak jenis kelas, ya, yang tadi ada in-house, regular, private, diajarkan pada kelas-kelas. Nah, ini ada jadwal trainingnya, gitu ya. Jadi star skemanya many to many-nya terkumpul di jadwal training. Baik, seperti itu. Sekarang kita lihat database-nya, teman-teman. Ya, saya pakai PHP-Madmin aja ya. Database-nya menggunakan MySQL. Kita nggak pakai konsol, pakai PHP-Madmin. Nama database-nya penjadwalan. Oke, kalau kita lihat desainernya, ini seperti tadi, tapi kalau di PHP-Madmin harus digeser-geser dulu ya. Baik teman-teman, ini karena untuk aplikasi ini ada manajemen user dan seterusnya, itu untuk keperluan aplikasi. Oke, intinya begitu ya. Ini kalau di sini harus dirapikan dulu nih. Gambarnya kurang lebih seperti itu.
Dan kalau kita lihat database-nya dari penjadwalan, ada tadi jadwal kelas trainingnya gitu ya. Nah ini kan belum berbentuk join table, nanti kita coba tampilkan datanya menggunakan star skemanya data warehouse. Ada jenis kelas tadi ya, ada kelas public, in-house training, private, ya, seminar, dan sekolah, dan seterusnya ya. Ada klien-klien yang mengikuti training, ada perusahaan, mungkin juga ada perorangan, gitu ya. Lalu tadi ada kategori materi, mana kategori ini ya, kategori materi ya. Ada database, ada network, ada teknisi, ada office, dan seterusnya gitu ya. Lalu ada materi kursusnya, misalnya nanti database, materinya, ini materi jaringan ya. Terusnya ada materi, apa nih misalnya, ini banyak datanya sudah di input. Oke teman-teman, nanti saya share juga SQL-nya biar bisa direcord di database-nya masing-masing. Ya ada Java, ada PHP gitu ya. Ini ID kategorinya 4. Kalau 4 itu kalau kita lihat di tabel masternya adalah professional package ya, gitu ya. Oke, nanti dia nge-link ke master tabelnya masing-masing. Jadi kalau materi dia merefer atau merujuk ke tabel kategori, ini one to many ya. Satu kategori memiliki banyak materi kursus ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sekarang kita mau tampilkan data dari star schema di data warehouse ya. Atau kalau di SQL ya berarti join table. Berarti kita tampilkan misalnya pengajarnya siapa, asistennya siapa, karena di sini ada asisten, materinya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke teman-teman, kalau kita langsung praktek, kita query di sini. Saya perbesar dulu ya. Select bintang, tampilkan dari tabel apa? Select bintang from tabelnya apa teman-teman? Jadwal training. Ini kalau saya lakukan bisa dari star schema, tapi yang tampil adalah foreign key dari tabel masternya masing-masing, ID pengajar, ID materi, ID jenis kelas, ID klien. Kan kalau orang umum nggak tahu ini maksudnya ID apa gitu ya. Kalau kita tahu, tapi kan kita nggak tahu pengajar ID 29 siapa, 30 siapa. Ya, kalau asistennya kemungkinan kebetulan ya di jadwal training ini langsung diketik siapa namanya, karena untuk asistennya nanti bisa lebih dari satu, jadi diketik langsung. Tapi untuk pengajar dia merujuk ke master table pengajar. Misalnya pengajar 29 sama 30 siapa sih? Kita lihat dulu ya. Pengajar 29 dan 30. Wahyu ya, coba pengajar 30 siapa? Pak Dudi, nipnya ini belum diisi. Oke, gitu ya teman-teman, masa ngelihatnya seperti itu. Ya, atau kita klik jadwal training sama aja, select bintang from jadwal training. Nah, kita ini nggak tahu ini materinya apa, jenis kelasnya apa, kliennya siapa gitu ya. Misalnya saya mau nampilin ya teman-teman, nggak usah semua ya. Pengajar, asisten, materinya apa, jenisnya kelasnya apa, kliennya siapa, kategorinya. Oh ya, kita mau nampilin juga nih teman-teman. Ya, saya pengen tahu misalnya tadi materi apa? Materi Linux, kategori apa sih? Memang kategori tidak berrelasi langsung dengan jadwal training. Maka nanti kita ambil dari relasinya kategori ke materi. Nggak bisa langsung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mau nampilin apa nanti? Pengajarnya siapa, sisanya siapa, materinya apa. Sebelum materi nanti kategorinya dulu ya. Jenis kelasnya apa, apakah reguler, apakah in-house ya, dan seterusnya. Pesertanya siapa, tanggal mulainya tanggal berapa. Mungkin itu aja ya. Jam akhir, jam mulai, kayaknya nggak usah deh. Ya, kita yang penting kita akan implementasikan star schema di data warehouse menggunakan join table di database MySQL. Oke, teman-teman, sama-sama kita balik lagi SQL. Ya, select mau tampilin apa dulu nih? Pelan-pelan ya. Mau tampilin pengajarnya dulu siapa? Pengajar di sini merujuk ke tabel pengajar. Satu pengajar mengajar banyak kelas gitu ya. Di sini primary key di tabel pengajar ID, foreign key-nya adalah ID pengajar. Nanti mau nampilin apa teman-teman? Nama pengajar. Kebetulan di jadwal training nggak ada nama ya, berarti ini nggak bentrok ya.
Tapi nanti kalau mau nama materi jadi bentrok. Ada nama materi, ada nama kategori, ada nama jenis kelas. Untuk pengajar kita ambil saja dari kolom nama. Baik, berarti saya perbesar dulu ya teman-teman ya. Select. Nah, ini implementasi star schema di database ya. Dari tabel pengajar namanya. Nah, gitu ya. Dari tabel pengajar namanya. Baik, ini saya perbesar dulu. Oke. Koma. Tadi asistennya. Nah, kalau asisten dari tabel jadwal training langsung. Dari tabel jadwal training, ini ada asistennya siapa aja. Kebetulan diketik langsung ya. Terus nama asistennya siapa, terusnya materinya apa ya, materinya dari tabel materi, nama juga bentrok sama nama pengajar, berarti nanti teman-teman kita aliaskan gitu ya. Berarti dari tabel materi nama ya, tapi bentrok nih dengan nama pengajar, kita aliaskan apa misalnya ya, kursusnya kursus apa gitu ya, atau paket kursusnya apa ya, bebas ya untuk pengaliasan ya. Terusnya pengen tahu materi kursus ini, paket kursus ini kategorinya apa, apakah database, apa pemrograman gitu ya. Nah kan teman-teman nama lagi nih, kategori nama bentrok lagi. Berarti alias lagi ya, berarti kategori nama as jenis gitu ya teman-teman ya, dialiaskan karena file name nama udah dipakai di pengajar, jadi nggak boleh sama jenis. Lihat sejenis ya teman-teman ya. Apa nama asisten, paketnya apa, materinya ya, lalu paket tersebut kategorinya apa, tanggal mulai, atau jangan tanggal mulai terakhir deh, ini dulu, kliennya siapa, atau jenis kelas dulu. Jenis kelas itu teman-teman nama juga, aliasnya nanti kita aliaskan lagi ya. Berarti jenis kelas titik nama gitu ya, as. Nah, apa nih teman-teman? Ya, jenis underscore kelas, nah gitu ya. Yang penting nggak bentrok ya. Jenis underscore kelas. Terusnya siapa pesertanya atau kliennya? Kalau kliennya di sini klien titik nama, bentrok lagi. Berarti klien titik nama asnya apa ya? Peserta aja deh. Ini peserta kursusnya siapa gitu ya. Peserta kursusnya siapa. Oke, koma. Nah, terakhir tanggal mulai. Dah cukup situ aja ya, teman-teman, nggak tanggalnya tanggal berapa, tempatnya di mana, cukup ini aja ya. Tanggal mulai itu di jadwal training. Tanggal di jadwal training di tabelnya ada tanggal mulainya. Jam akhir berapa, durasinya berapa jam, lokasinya di mana, nggak usah dulu deh. Nah, tanggal mulai aja ya, tanggal mulai. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mau menampilkan nama pengajar, asistennya siapa, nama materinya apa, alias kolomnya nanti paket, kategorinya apa dari paket tersebut, ya misalnya Microsoft SQL Server, berarti kan kategorinya nanti database ya. Microsoft Office, berarti kategorinya Office gitu ya. Nah, aliasnya jenis kelas, apakah in-house, apakah private, ya, apakah regular gitu ya. Nama ya, dari tabel jenis kelas, namanya aliasnya jenis kelas. Kliennya siapa namanya, karena bentrok dengan nama pengajar, dialiaskan peserta, lalu dari jadwal training, tanggal mulainya kapan. Udah cukup gitu aja ya. Nah, data-data ini dari mana? From tabel, teman-teman, jadwal training. Yang digabung, inner join, nah, ini implementasi start schema ya di data warehouse. Yang digabung dengan tabel apa dulu nih? Dengan tabel pengajar, oke. Dengan tabel pengajar. Nah, di mana terjadi relasi on di tabel pengajar, kita lihat teman-teman susunan database-nya. Ada, ini kalau kita lihat, ada ya ID sebagai primary key, foreign key-nya ID pengajar. Oke. Di tabel pengajar ada primary key ID, kecil ya. Ada autocomplete-nya tuh ya. Lalu di tabel relasinya, di tabel jadwal training, ada foreign key-nya ID pengajar. Oke.
gitu ya. Yang digabung dengan tabel apa lagi? Ya, ketik lagi. Sampai berapa nih relasinya nih, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 relasi ya. Oke, sama-sama. Pengajar sudah, ya. Kalau asisten ngambil dari tabelnya langsung. Materi sekarang ya. Yang digabung lagi dengan tabel apa teman-teman? Materi. Di mana terjadi relasi on? Nah, kita lihat desain database-nya. Di tabel materi ada ID, foreign key-nya di tabel jadwal training, ID materi. Gitu ya, teman-teman ya. Di tabel materi ada primary key ID, lalu merelasikan diri ke tabel jadwal training dengan foreign key bernama ID materi, itu ada tuh. Oke. Yang digabung dengan apa lagi? Kategorinya apa? Kita lihat relasinya. Oh, kategorinya nggak langsung ke jadwal training, teman-teman. Oh, berarti kita ambil relasinya kategori ke materi. Jadi kategori nggak langsung ke jadwal training, melainkan ke materi, gitu ya. Oke. Lihat, kategori ID foreign key-nya di tabel materi, ID kategori. Berarti di sini yang digabung lagi, inner join lagi, teman-teman, dengan tabel kategori. Di mana terjadi relasi on, di tabel kategori ada ID sebagai primary key, lalu dia joinnya nggak ke jadwal training, melainkan ke materi. Di tabel materi ada foreign key, tadi adanya ID kategori. Gitu ya teman-teman, nggak bisa langsung ya kategori ke jadwal training, melainkan ke materi, nanti foreign key-nya ID kategori. Oke, lanjut lagi. Panjang juga ya. Kategori udah, jenis kelas. Oke, yang digabung lagi. Jadi teman-teman, ya, tabel jadwal training ini merefer atau merujuk ke banyak master table ya. Ya, memang susunan begitu start skemanya ya. Yang digabung lagi, teman-teman, dengan tabel apa? Jenis kelas kita lihat ya. Jenis kelas ID primary key-nya, foreign key-nya di tabel jadwal training ID jenis kelas. Oke. Ya, dengan tabel join, jadi jadwal training di join dengan jenis kelas. Jenis kelas di mana terjadi relasi on, di tabel jenis kelas ada primary key ID sama dengan foreign key-nya di nah, ini langsung. Kalau jadwal jenis kelas bisa langsung ke jadwal training. Apa tadi nama foreign key-nya? ID jenis kelas. Nah, gitu ya, teman-teman. Kita lihat lagi relasinya tuh. ID jenis. Yang nggak bisa langsung cuma apa tadi? Cuma materi, teman-teman. Cuma kategori, mohon maaf. Oke, lalu terakhir tinggal klien. Klien ada ID sebagai primary key, foreign key-nya di tabel jadwal training-nya adalah ID klien. Oke. Terakhir, ya, from jadwal training. Jadi jadwal training digabungnya banyak nih. Digabung lagi dengan inner join dengan tabel klien yang belum ya kalian. Di mana terjadi relasi on, di tabel klien ada ID sebagai primary key, kecil ya, ikutin. Lalu sama dengan di tabel relasinya di tabel jadwal training ada foreign key bernama apa teman-teman? ID klien. Mana ID klien? Oke, ini ya. Dah. Gitu ya, bismillah kita eksekusi SQL start schema di data warehouse. Kalau di SQL namanya join table. Mau di MySQL, mau di Postgre, mau di SQL Server nanti sama ya pakai join table. Oke teman-teman, saya eksekusi, mana go. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah, nah ini ya, tampil tuh siapa pengajarnya, asisnya alias-aliasnya ya. Paket jenis ya. Jenis kelasnya eksklusif, in-house training gitu ya. Nah ini teman-teman namanya implementasi start schema di data warehouse ya. Kalau di SQL ya join table. Sampai tanggal mulai aja. Oke, gampang teman-teman itu ya. Lanjut materinya. Ya, lanjut materinya. Setelah kita bisa mengimplementasikan start schema atau di sini disebut juga multi dimensi data, selanjutnya adalah kita coba data cubes ya. Di sini artinya kita lebih spesifik lagi, hanya nggak nampilin saja. Kalau di sini contohnya produk tanggal berapa dari negara mana gitu ya. Jadi
teman-teman lebih spesifik lagi. Seperti kita main kubus gitu ya, diputer-puter gitu ya, sehingga bisa menampilkan kalau main itu warnanya bisa sama gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman kita mau nampilin? Nah, di sini nampilin data penjualan tahun 2018 ya, per bulannya gitu ya. Oke, teman-teman. Mau nampilin di kota Depok, tadi di Jakarta, tahun 2000 berapa? Di Jakarta, ada juga di Depok. Nah, gimana teman-teman caranya nih? Ya, caranya atau di sini bisa juga disebut dengan multidimensi 3D ya, 3D table. Di mana terusnya bulan apa? Bulan ini panjang nih, query cukup panjang. Coba kita yang 2 dimensi dulu ya. Ya, artinya 2 kriteria. Pertama kotaknya kalau di sini, ya, terusnya sama bulannya. Kalau kita apa nih? Kalau kita misalnya mau menampilkan jadwal training di tahun 2019 di jenis kelas in-house training. Nanti bebas untuk multidimensi datanya ya, atau cube-nya gitu ya. Gitu ya teman-teman. Ya, sekarang kita mau coba satu dulu. Jadwal training di tahun 2019, ya tergantung data nanti ya. Lalu yang kategorinya misalnya sekolah programmer. Ini kalau kita lihat datanya nih teman-teman. Kita lihat datanya, jadwal training. Saya lupa tadi copy ya, harus copy dulu tadi query-nya ya. Query yang panjang tadi harus di copy dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya. Kita lihat teman-teman di sini, ya kan ada tanggal tahun 2018 ada. Tahun 2020 udah di-input belum nih? Sepertinya sih belum di-input ya. Ya, sepertinya belum di-input, baru sampai terakhir tahun 2019. Kita lihat. Oh iya, 2019 ya. 2020 sepertinya belum terinput. Jadi yang terinput di sini teman-teman tahun 2018 dan tahun 2019. Oke ya, kita buat lagi. Wah, harusnya tadi di copy ya teman-teman ya. Di copy dulu. Ya. Oke, query tadi harus lupa saya copy. Nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Select apa teman-teman tadi pengajar titik nama. Pengajar titik nama. Kita buka dulu ya jadwal training ya. Harusnya tadi saya copy dulu, tapi nggak apa-apa. Jadi diulang lagi nih query panjang tadi ya. Select apa teman-teman? Pengajar titik nama. Pengajar titik nama. Gitu ya. ZP penjaga. Terusnya koma apa lagi teman-teman? Tadi asisten di jadwal training titik asisten. Terus apa lagi teman-teman? Materi ya, materi dot nama, aliasnya tadi apa? Paket ya, untuk aliasnya bebas. Paket kursusnya apa? Lalu jenisnya apa? Jenis kelas dot nama as jenis underscore kelas tadi ya. Tadi lupa di copy teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi kita review lagi ya. Terus apa lagi yang mau ditampilin? Nama pengajar, nama asisten, jenis kelas, gitu ya. Oh, jenis kelasnya belum belakangan. Kelas in-house. Tapi nggak apa-apa, urutannya sih bebas. Materinya dulu, materi nama, kategori ya, kategorinya dulu, kategori. Misalnya tadi MySQL, kategorinya database. Kategori titik nama, as jenis ya. Nah, jenis teman-teman. Oke ya, jenis kelas nama nih in-house atau apa gitu ya. Terusnya apalagi teman-teman tadi yang mau ditampilin? Pengajar, asisten, materi, kategori, jenis kelas ya. Terusnya kliennya. Kliennya siapa gitu ya. Kliennya siapa? Berarti klien.nama as peserta gitu ya tadi ya. Oke, ada yang tertinggalkah? Sepertinya sih enggak ya. Peserta. Oke, gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Udah ya, cukup ya. Jadi menampilkan nama pengajar,
asistennya siapa, materinya apa, kategori kursusnya apa, jenis kelasnya apa, lalu kliennya siapa. Baik, ada yang tertinggal gak? Sepertinya sih enggak. Sudah semua ya, kategori sudah. Oke, kalau sudah, semua ini dari mana? From, jenis kelas, ya, yang digabung, inner join, dengan tabel pengajar. Di mana terjadi relasi on di tabel pengajar ada ID, ya, foreign key-nya di tabel jadwal kelas, jadwal from jenis kelas, salah. From-nya ini nih yang jadwal training, salah ketik. Jadwal training, nah gitu ya teman-teman ya. From jadwal training yang digabung dengan pengajar ID sebagai primary key, foreign key-nya di tabel jadwal training adalah ID pengajar. Itu ada download-nya ya teman-teman. Saya close dulu, saya kecilin dulu ya, biar kelihatan. Saya copy aja kali ya, biar cepat. Ini kita mau implementasi cube ya teman-teman ya, cube pengajar. Oke, saya paste. Kedua, materi di mana terjadi relasi. Di tabel materi ada primary key ID, lalu di jadwal trainingnya ID materi. Pas aja biar cepet teman-teman ya. Terusnya ke kategori. Nah, kategori tadi nggak bisa langsung ya. Ke tabel kategori di mana terjadi relasi. Di tabel kategori sebagai master table-nya ada ID, foreign key-nya, tapi bukan di jadwal training, melainkan di materi, ya, ada foreign key ID kategori. Yang digabung lagi dengan jenis kelas, ya, jadwal training, jenis kelas, di mana terjadi relasi, di tabel jenis kelas ada ID, foreign key-nya di tabel jadwal training adalah ID jenis kelas. Terakhir, yang digabung lagi dengan tabel apa teman-teman? Tabel klien. Klien ada ID sebagai primary key, foreign key-nya di jadwal training adalah ID klien. Coba kita lihat. Nah, ini atau komplitnya deh ya. Kalau begini, ini start skema biasa. Kita mau data cubes ya, yang mau diolah lagi, yang dilaksanakan di tahun 2019, dan jenisnya misalnya apa teman-teman, sekolah programmer gitu ya. Baik, berarti where, nah gitu ya, ini implementasi data seperti main kubus ya, diputer-puter gitu ya, where teman-teman, saya kurung aja ya karena banyak nih where-nya. Apa dulu nih? Where yang pertama adalah dari jadwal training, tanggal mulainya. Tanggal mulainya ya dimulai dari tanggal, kalau format tanggal di database tahun dulu ya, tahun, bulan, tanggal. Tanggal 1 2019 tadi ya. Sebentar 2020 nggak ada ya, berarti 2018 nggak apa-apa deh. Ya. Dari tanggal 1 Januari 2018 ya sampai jadwal trainingnya ya, tanggal mulainya lebih kecil sama dengan berapa teman-teman? 2019 dulu, 2018 dulu ya, akhir 2000 nggak kelihatan. Ini saya enter aja deh, nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan ya. 2018 bulan 31, bulan 12 dong. Bulan 12 tanggal 31. Ya, gitu ya. Nah, ini yang pertama nih, ya. Jadi semua ini kok ada merah ya? Ada merah. Oh, ini. Kok berubah? Oh, tadi salah ketik ya. Select. Ketekan insert ya. Select. Oke, teman-teman. Jadi salah itu ya. Pengajar. Oke. Pengajar.
Pantas ada merah ya. Nah ini, semua data ini yang dilaksanakan dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Gitu ya. Terus apa lagi? Tadi teman-teman N, tambah lagi N ini ya. N, terakhir teman-teman yang jenis kelasnya ya sama dengan jenis kelas dot nama gitu ya. Dot nama yang namanya adalah apa teman-teman? Sekolah programmer. Ada gak sekolah programmer yang jalan di tahun 2018? Kita nggak lihat spesifik bulannya ya, tapi ada gak di tahun itu? Ini tutup kurung satu. Jadi tutup kurungnya buat yang where gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi data ini semua, siapa pengajarnya, namanya, kliennya siapa, yang trainingnya ya di tahun 2018, kan formatnya tahun, bulan, tanggal. Berakhir pada 2018, bulan 12, tanggal 31. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya copy dulu teman-teman, copy ya. Kalau ada salah nanti kan tinggal ngedit. Bismillah, kita tes, go. Teman-teman, oh nggak ada. Ya, nggak ada, kosong tuh hasilnya. Kalau enggak kita coba yang lain. Saya edit ya. Jangan in-house training, jangan sekolah programmer dong. In-house training nih. In-house training. In-house training. Oke, teman-teman, bismillah. Oh, ada tuh. Ini adalah kelas-kelas in-house training tuh kan. Ya. Maaf, jatuh ya. Yang dilaksanakan. Oke, saya pegang aja deh mic-nya. Jatuh nih ya. Yang dilaksanakan pada apa teman-teman tahun 2000 berapa? 18. Cuma sayang di sini nggak ada kolom tanggal mulainya ya. Tanggal mulai nggak ada. Karena memang di query atasnya teman-teman kalau kita edit nih ya, tidak menyebutkan apa? Tanggal mulai. Boleh deh kita tambahin satu lagi. Jadwal training. Nih, teman-teman ya. Terusnya tanggal mulai. Mana tanggal mulai? Tanggal mulai. Koma. Nah, gitu ya. Saya copy dulu, teman-teman. Copy ya. Oke, mohon maaf mic-nya jatuh nih. Jadi saya pegangin mic-nya ya. Go. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini dia nih ya. Mana tanggal mulainya? Nah, ini dia nih tanggal mulai ya. Oke, gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Ini namanya data cubes ya. Jadi diolah lagi. Dari start skema diolah lagi seperti main kubus ya, diputer-puter. Coba sekarang kita edit lagi. Saya mau lihat tadi mau nyari sekolah programmer ya. Di tahun 2019 mungkin baru jalan. Coba kita lihat ya. 2019 dari tanggal 1 Januari sampai 31. Lalu apa tadi teman-teman nama yang kita mau inginkan? Ada gak sekolah programmer yang NF jalankan di tahun 2019? Kalau programmer yang kerja sama-sama PLN ya. Ini, namanya harus ini case sensitif ya, harus sama. Oke, gitu teman-teman. Ya, ini query-nya ya. Ini start skema dan data cubes. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes. Ada gak di tahun 2019 sekolah programmer? Oh, kita lihat teman-teman, ada. Ya, pesertanya kan dari Lazis PLN ya. Yayasan Baitul Mal ya, PLN. Oke teman-teman, ini pengajarnya, ini asistennya, tanggal mulainya, paketnya ada yang office gitu ya. Memang ini ada yang paket office dulu, ada yang web dan seterusnya dan seterusnya. Oke teman-teman, ya itulah materi atau ngoprek bareng kita tentang data warehouse, ya, terutama di dua materi, start schema dan data cubes. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngoprek bareng kali ini. Jangan lupa ya, channel Nasrul Tutorial di subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.